aku kejar? Ada yang nggak aku kejar, tapi pasti ada kalkulasinya segala macam. Yang bisa dipastikan adalah aku nggak pernah pesan EIPO. Itu bisa dipastikan kayak gitu. Pernah pesan, apa sih rasanya pesan EIPO? Cobalah 99 juta, itu mentok. Kayaknya cuma satu saham kayak gitu. Aku lupa sama apa. Tapi nggak pernah aku pesan EIPO sama sekali dalam hidupku. Koheng megang banyak porto, itu main emiten yang sama kah atau berbeda, dan gimana cara entry? Rata-rata sama. Sama-sama. Bufa, Energi, BRMS, BP, Petro, BRPT. Purpose lu ada segitu banyak, ini buat apa sebenarnya? Supaya just in case lu pengen ngejar arah yang mana yang menang, lu sandingin aja gitu maksudnya? Salah satunya iya. Terus ada salah duanya ya teman kan. Heng, bantu transaksi dong. Oh, oke, kayak gitu. Lu kasih gua apa gitu? Gua kalau mau apa-apa gua telepon siapa nih kayak gitu. Iya, gua bantu lu segala. Maksudnya sekuritasnya. Oh, supaya dapetin omset mereka. Iya, mereka kan butuh omset kan. Mereka kan duitnya omset. Ya sebenarnya omset itu penting nggak penting, karena untung sekuritas paling gede itu bukan transaction value sebenarnya, tapi margin, repo. Nah, itu mereka gede banget dari sana. Nah, jadi ya transaksi mereka nggak ada, terus mereka nawarin bantu dong segala macam, dan good relationship ya bantu gitu. Jadi ya I'm not doing business ya. Actually I'm not doing any business. Cuman kalau misalnya sama orang, ya kalau orang minta bantu, rata-rata pasti aku oke, kayak gitu. Tapi ya give me win-win thing kayak gitu. Iya. Jadinya kan kita bukan berdasarkan business partner, tapi we as a friend gitu. When we as a friend having this principle, kalau lu ask favor dari saya bisa ask favor dari lu loh. Nah, kayak gitu. Begitu juga dengan sebaliknya. If I ask something from you, kayak gitu kan, two-way streets, lu boleh minta balik ke gua kok, dan gua pasti bantu. Iya. Ini gue pengen bahas beberapa saham spesifik ya. Ini ada pertanyaannya dari teman-teman lah gitu. Yang pertama, ya ada beberapa sebenarnya lu udah pernah share prinsip-prinsipnya, tapi nggak apa-apa soalnya kan nggak semua orang nontonin di setiap episode gitu kan. Ada beberapa. Kita mulai dulu dari yang pertama, yaitu why IMPC and VKTR. Oke. VKTR karena aku hitungin KI-nya kayak gitu. Dan the way I see it adalah Pak Bakrinya, man behind it kayak gitu, yaitu Pak Bakrinya. Dan itu emiten masih cenderung dan terbukti sekarang mau issue, mau ekspansi ini. Dan kemarin Pak Prabowo datang peresmian di mana ya lokasi? Apa nih, peresmian Vektor punya lah gitu. Iya. Nah itu kan meaning mereka doing something. Nah dari mana taunya? Nggak tahu. Apakah gue kenal Pak Bakri? Jelas enggak lah gitu kan. Nah tapi dari gerak-geriknya itu menunjukkan mereka lagi akumulasi, mereka lagi kumpulin barang. Jadi dari sananya aku ngikut. Kalau impact, kenapa impact aku suka? Sorry, kalau misalnya kita ngomongin VKTR dulu ya. Oke. Kalau misalnya VKTR itu kayak gini kan, apakah lu udah lepas atau masih hold? Hold. Masih hold. Pertanyaan gue kayak gini, ini yang menarik. Soalnya kalau misalnya kita inget ya, koin itu dulu kan sempet ada berita yang nggak sama, tapi ada relatif cenderung kemiripannya, yaitu Pak Hashim bergabung di koin. Sell on news ya. Sell on news. Bisa kan pada sell on news tuh. Pas sejak itu, ya itu adalah titik ATH-nya gitu. Setelah itu udah turun terus lah, downtrend. Nah, VKTR, Pak Prabowo meresmikan gitu. Kenapa itu bukan sebuah sell on news? Karena gue nggak jual kali ya. Koin gue jual. Sell on news itu parah banget gitu. Pak Hashim masuk resmi, buar dihantam orang langsung. Wah, aku langsung call di grup. Ini selesai nih, habis. Sama kayak WiFi. WiFi juga menang tender Jakarta, Bogor atau mana lah, yang penting tendernya gede banget. Itu juga langsung udah plus. Kayaknya sesi hari itu udah plus banyak. Kita udah gede banget. Kita dari 2.000-an itu udah 4.000. Nah itu kurang lebih plusnya per hari itu intraday-nya udah plus 15%. Nah sesi 2-nya naik jadi 20% langsung gitu. Nah mau nggak mau kita buang semua kayak gitu. Nah Vektor juga aku sell on news gak nih? Gue siap-siap nih kayak gitu. Nah preparing untuk for the worst. Tapi nggak ada yang nge-sell. Nah KI-nya nge-sell bener. Tapi KI-nya nge-sell terkesan itu dia nggak mau harga sahamnya naik. Nah malah gue ini dia ada agenda lagi nih sih gitu. Dia naik 1.000 ke atas ditimbuk duar, tapi dia nggak mau jual ke bawah. 1.000 naik lagi ditimbuk lagi duar.
Ngapain dia gitu kan? Aneh aja behaviornya. Apa alasannya? Kenapa orang ada Berhubungan dengan harga ratio. Oke, ratio sekarang dari ratio gue Belum tahu. Kayak gitu ratio kan tariknya adalah 3 bulan ke belakang harganya berapa. Oh. Nah jadi gue udah, wah ini baru permulaan seharusnya kayak gitu. Beda kayak kemarin sell on news nggak ada kepentingan dijaga. Di dump-nya itu berpapan-papan. Kalau misalnya beneran mau sell on news, itu bid offernya VKTR pas waktu itu di bawah-bawahnya pas lagi kita kumpulin, itu palingan cuma 10.000, 20.000. Nah itu kumpulin 100.000, 200.000 itu susahnya luar biasa. Harus lu makan, pasang offer, dapat lagi, makan lagi dikit, pasang offer lagi, biar nggak naik, dan kita nggak mau makan harga saham naik. Nah tapi kalau pas sell on news itu tuh bidnya 100.000, 100.000, 100.000, 100.000. Kalau mau sell on news itu dia klik 1 juta lot, kesal semua. Tapi dia enggak, malah dia naik, dia timpuk, naik dia timpuk, naik dia timpuk. Nah dan kalau perhatikan hari ini hari Kamis ya, kayak Selasa atau Rabu dia sempat drop ke 900-an dikit, KI-nya malah buy. Nah dia malah ngejagain harganya, tandanya ya begitu kurang lebih. Ya ada something to do dengan harga RI-nya. Maybe gitu. I guess kayak gitu kan. Always mau ngomongin RCO, BPSA, apapun itu semua adalah sekali lagi lawyer kan gitu, karena fakta kayaknya mens rea-nya ini. Fakta kayaknya tujuannya ini, maksud dan tujuannya ABC. Kayaknya bukan hanya kayaknya 50-50, tapi kayaknya probabilitas di atas 60%, 70% cenderung ke sana. Karena didukung dengan fakta ABCDFG. Apakah benar jawabannya? Nggak ada yang tahu. Kayak gitu. Karena I'm not involved in the operation atau anything. Ya, seterusnya. Kalau misal IMPC tadi. Kalau IMPC, kita lihat, nah itu podcast sebelumnya juga, kita ngomong, kita juga SQ. Iya. SQ. Itu orang-orang di komen udah tulis itu udah pinter-pinter. Nah, kalau beli udah untung banget. Itu kurang lebih 1.700, 1.800 kayak gitu. Sekarang 2.300, 1.400. Udah dapat 30%. Iya. Nah itu SQ-nya beli, dan belinya dari retail. Dan aku hitungin barang. Oh ini average-nya di sini. Dia jual dikit, belum jual banyak, makanya dia buyback-nya di sini. Dan dia emiten yang buyback-nya real dari market dan makan dari retail, makan dari asing. Artinya mereka nyangkut dalam konteks itu. Itu satu, aku suka. Dan konteks kedua, dia tuh sebenarnya udah masuk FTSE loh. Ya aku kan bilang kan tesisnya kan, yang cari emiten yang nggak ada hubungan dengan high concentrated list. Nah, Impact nggak masuk high concentrated list karena emang barangnya banjir. Terus kemudian dia emang udah masuk FTSE. Secara perhitungan. Secara perhitungan udah masuk, dan dia sebelum MSCI itu udah ada pengumumannya deh. FTSE, Petro udah masuk segala macam. Nah, tapi MSCI-nya ABCD, baru FTSE-nya bilang, oh kita postpone dulu. Artinya apa? Udah layak. Tinggal matter of time kayak gitu. Dan gue ngerasa, bisa di bawah harga SQ, matter of time dia masuk, mau beli kayak gitu. Ngapain gue jual buru-buru? Nah itu kan udah jelas seperti gitu. Iya. Dan emitennya agresif. That's what I like kayak gitu. Sekarang tapi udah gak agresif lagi. Dia ngebid, dikasih. Ada kayak, nggak tahu ya, kayak momen-momen kita lihat bid offernya dia kayak orang gila gitu. Tiba-tiba biasanya ngebid buyback, dia nggak di-HK sama dia. SQ-nya di-HK sama dia. Udah nih, emiten gila juga nih. Nah, itu aku suka gitu. Ugal-ugalan gitu. Iya. Mereka ngerasa bahwa harga di situ tuh murah banget gitu. Maybe maksudnya. I don't know kayak gitu kan. Iya. Info saham Koko mau RI 3 triliun tapi pendapatan minus dan banyak utang. Koko ya. Koko kan sebenarnya moonstocknya kita gitu ya kan, dari lumayan bawah, tapi I consider untuk buang barang sih. Kenapa? Karena per today smart money yang ku ikutin dia buang barang. Jadi whether we like it or not, we have to follow. Iya. Walaupun nguapnya lumayan ya gitu kan. Kemarin ARA 25%. Tapi sebelum ARA kan dia naik 5%, 25% tiba-tiba kan. Nah hari ini ARB kayak gitu kan. Yang jual smart money ya mau nggak mau. Iya. Mau nggak mau nggak gitu kan. Benar. What can I say? Dia mau issue benar. Kalau kita harga lumayan bawah mau tahan boleh nggak? Boleh, karena dapat R-nya kayak gitu. Gratis dapat R-nya. Tinggal lu jual R-nya, mau tebus atau nggak silahkan. Tapi the way I see it adalah kalau smart money-nya jual, I don't care. Gue nggak peduli apapun, gue timpuk aja. Iya. Tapi apakah itu udah menuhin lu punya target? Aku nggak pernah target. Nah jadi
I have one principle adalah aku suka kalau misalnya dunia yang surprise kita, kayak gitu. Dalam artian kita beli koko, let's say di harga, aku ingat banget tanggal 21 Oktober, aku call koko itu pas karena ulang tahun 21 Oktober. Itu Ara yang makan RFLG dan kita gitu makan. Nah kita makan bareng RFLG-nya kayaknya FOMO atau apa, dia makan juga gitu Ara terus-terusan. Nah kalau misalnya kita makan banyak, kita targetnya misalnya 2.000. Misalnya harga target 1.000 deh. Kita average let's say 300. Ini sekarang harga let's say kemarin 500-an. Kita udah bolak-balik beberapa kali. Artinya udah untung gede. Tapi kalau misalnya kita target 1.000, kita kan jadi nggak grateful. Alah, ini jadi dapat 70% doang nih. Padahal itu udah gede loh, kayak gitu kan. Jadi aku nggak suka ekspektasi ini bakal ke berapa, itu bakal ke berapa. Whatever lah. Gitu. I'm just playing the game gitu. Kalau misalnya udah selesai, selesai. Belum selesai, dikasih lebih, bonus, happy banget. Gitu. Jadi I never expect anything. Izin tanya Koheng, apakah Sini bakal stock split dan dampaknya apa? Sininya mau hold sampai kapan? Kok ini banyak yang nanya Sini ya, tapi sama anak-anak cuma dimasukin 2. Oke. Apa ya? Stock split ya? I don't know, tapi seharusnya stock split. Yang bikin lu percaya sama Sini itu apa sih yang sampai lu kemarin turun-turun itu lu nggak jual dan lu beli lagi di bawah? Smart money-nya. Gitu. Smart money-nya. Itu kan lihat aja. Ada LG-nya makan, ada ES-nya makan, ada Pak PP makan. Dan Pak PP harga goceng. Itu keterbukaan informasi. Apakah ada cashback? I don't know. Tapi kalau the way I know adalah kalau emiten-emiten nakal yang kecil-kecil beli pasar nego dan segala macam kan itu lewat pasar nego kan sini kan. Kalau emiten-emiten kecil beli misalnya harga 1.000 10M atau 50M deh. Under table dikasih balik 30M. Itu kasih harga diskon. Tapi kalau di sini apakah iya atau enggak? I don't think Pak PP will do that. Karena 100M bagi Pak PP mungkin kecil. Kayak gitu. Atau bahkan means nothing. Nah, jadi seharusnya dia belinya benar-benar real business. Itu satu. Makanya dari waktu sebelum dia RI, sekarang kan kita udah beli terus kan. Udah nge-call terus-terusan nih saham. Terus kedua, ini perusahaan yang sangat nggak sehat. Masa sih Pak PP beli barang yang nggak sehat? Ya gitu. Emang dia se-stupid itu? Atau kita yang ya dumbnya gitu. Jadi aku ngikut. Dan Pak PP beli harga goceng. Let's say 5.000 bener. Kalau itu turun ke 10.000, 11.000, 12.000. Lu cuma satu kali lebih mahal daripada Konglo loh. Lu masa ngoceh sih kayak gitu. Kalau gue sih enggak kayak gitu. Karena gue ngerasa it's a privilege lu bisa beli dekat dia bagus. Lu beli satu kali di atas dia nggak apa-apa. 2 kali nggak apa-apa gitu. Karena ya dia emang harus dapat harga yang paling murah. Terus kemudian mau reissue, ya kan? Ini nanti RUPS mau reissue. RUPS mau reissue itu nggak bisa pakai under table. Nah, tadi kan kita bilang pasar nego kan? Pasar nego bisa under table. Reissue nggak bisa. Dia harus ada cashnya, tebus. Kalau nggak dilusi, itu by rule. Itu law-nya. Jadi nggak bisa diganggu-gugat. Kalau nego under table kan bisa diganggu-gugat, karena nggak ada regulasinya. Nah, tapi kalau di konteks ini itu nggak bisa. Iya. Jadi ketika dia reissue, seharusnya average-nya menjadi seperti itu. Dan dia akan mendilusi, tebakanku dia reissue seharusnya jumbo. Kenapa? Karena dia akan mendilusi orang yang lama untuk dia menjadi pengendali. Karena Pak PP, I don't think Pak PP, sekelas level Pak PP, mau ada orang nge-lead dia. I don't think so. Jadi I think ini akan jadi, dia menjadi pemegang kendali sini. Jadi ya, be early before the masses. Kalau misalnya lu lihat dengan itu kan tadi kan lu bilang ada beberapa broker-broker lain yang beli juga kan dari kayak LG misalnya. Kalau misalnya Pak PP itu transaksi nego 5.000, yang lain tuh average-nya di berapaan sih? 13, 14, 150, 200 ngikut gitu. Jadi ada untung ya, nothing to lose. Ada untung gue beliin, ada untung gue beliin kayak gitu. Kalau misalnya lu melihat kayak gini, tentu kita kan nggak bisa tahu apa yang mereka akan lakukan kan, kecuali kalau misalnya nama Hengki Pangestu gitu kan. Oh, Singaraja Putra. Nah, tapi kalau misalnya gini, lu ngelihat kayak base case-nya itu apa, best case-nya itu apa, lalu kayak ya worst case-nya itu apa gitu? Worst case-nya money stock. Best case-nya ya multi-bagger kayak gitu. The way sih dia kayak gitu. Jadi seharusnya ini bukan
short term game. Jadi seharusnya ini nah harganya dijaga duluan, nggak mau break dia. Waktu dia naik kencang ditimpuk. Oh, Kenapa ditimpuk? Harga isu kan? Harga isu kan 3 bulan ke belakang. Nah, isu oh, seharusnya gitu ya. Coba nanti baca lagi ulang gitu. Terus kemudian RUPS, issue, udah issue, asetnya masuk, equity-nya positif. Karena dia ada beban, bebannya itu utang. Nah, dia issue untuk bayar utang. Nah, issue seharusnya untuk bayar utang itu jelek. Tapi dengan nama Pak PP seharusnya nggak ada yang jelek kayak gitu. Oleh karena itu ya aku ngebetnya kayak gitu. apakah menurut lu dia masih ini ya, masih apa ya? Masih semangat untuk ngurusin saham dengan apa yang terjadi di brand gitu kan, kena HSC, lalu ya kan dia punya banyak emiten gitu. Menurut lu kayak gimana? Kalau dia nggak semangat, BRPT cuan Petronya nggak rebound. Kalau dia nggak semangat gitu. Makanya kayak kemarin aku bilang, kalau misalnya aku jadi Pak PP, brand aku habisin. Aku turunin aja ke 2.000 orang MSCI mereka beli di 11.000, let's say. Udah tanggung udah keluar, aku 1.000-in aja. Tapi dia enggak loh. Artinya apa? Ya itu makanya hal menarik. Jadi waktu Artinya dia nggak chip, gue chip. Gue chip dia, Pak PP nggak chip kayak gitu. Secara personal kayak gitu. Kalau Iya. aku kan, ya udah kalau udah nggak disenangin, ya nggak senang ya kita hajar mati-matian dong kayak gitu. Kita nggak senang dia udah nggak senang sama aku bakar aja rumahnya. Ngapain lagi aku kasih dia buka? Tapi Pak PP masih kasih buka, masih ngejagain dari emiten-emitennya dia masih ada atraksi lainnya. Kayak kita bisa lihat yang aku bilang tesisnya adalah Pak PP collab sama Sinarmas. Kita bisa lihat kok broker-broker Sinarmas itu Pak PP jualan terus-terus. Soalnya Pak PP jualan terus-terusan. Nah, ternyata tesisku itu salah yang waktu itu aku bilang Pak PP seharusnya lay low. Ternyata kita nggak mikir lebih panjang. Bener, brandnya lay low. Tapi yang lainnya enggak. Pak PP selamatin yang lain. Udah, ini korban aja, nggak apa-apa. Yang lain dia selamatin. Makanya yang lain atraksi. Ku kemis di sana. Makanya nggak dapat saham-saham Pak PP banget. Dapatnya ya saham-sahamnya Pak Bakri. Gitu. Iya, iya. Pendapatnya tentang sini Bufa gimana kok? Tadi sini udah, berarti Bufa. Bufa ya? Trading aja sih kalau aku ya. Aku trading aja karena likuiditasnya ada. Mau issue juga. Tapi ya kalau itu issue-nya nggak gitu ngikutin. Karena menurutku udah nggak early lagi. Jadinya aku suka aja nge-trade di Bufa. Karena itu anak emasnya Pak Happy Hapsol. Apa 250 masih kemahalan buat si Bumi yang nggak bakal masuk MSCI bulan Mei ini? Kayaknya ini holder Bumi bro. Kasih harapan lah. Bumi ya? Aku to be honest agak stres liatnya. Itu RB-nya kenapa jualan terus-terusan? Di perharga sekarang loh. Setiap hari jualan loh. RB we know associated ke siapa gitu kan. Dan anjir nih kalau jualan terus sih gue ngeri banget. Seperti itu. Jadi mungkin Bumi lay low dulu. The real lay low ya. Oh itu tesisnya dari awal aku udah ngomong. Bumi fix lay low dulu. Kayak gitu. Nggak bisa dia. Berat banget. Dia butuh berapa T untuk menarik itu. Berat banget. Brand dan DSSA katanya mau dikeluarkan dari MSCI. Untuk view ke depannya bagaimana kok? Nggak ada view sih. Tapi ya view-nya mungkin menurutku setelah keluar dari MSCI dia akan enteng karena retailnya udah pada keluar semua, fund-nya udah keluar semua, jadi udah bebas suka hati mereka mau ngapain brand dan DSSA-nya. Kan mau diapain lagi? Nah menurutku Masih malahan 2 tahun lagi. nggak perlu MSCI, udah untuk penopang indeks saja, pengganti big banks. Oh, The way I see it kayak gitu. maksudnya kayak LQ45 gitu-gitu maksudnya? Bukan kayak ya untuk ngejaga indeks. Kayak DCII waktu itu ngejaga indeks. Sebelum ada brand dan DSSA, DCII itu jaga indeks. Jadi DCII kan bidnya itu berapa? Overnya itu berapa? Iya, tipis banget. Lu kayak kalau lagi nggak rame, lu makan 1M aja itu DCII bisa arah. Dan itu indeksnya bisa Tapi buat apa? Untungnya mereka apa? nggak ada rugi. Orang bareng di dia semua. Nggak ada rugi. Nah, terus ya untuk berikutnya, pasti ya kalau aku lihat brand, paling ada isu nanti kalau nggak injek aset lagi, stock split kayak DSSA lah kan dia stock split. Tapi ini
Aku nggak gitu mikirin ya, cuma asal ngucap Iya, doang iya, gitu. iya, iya, Karena untuk level itu terlalu jauh. I cannot think of anything. Iya, iya, iya. Pendapat soal saham-saham high shareholding concentration kok ini maksudnya mungkin yang di luar dari brand sama DSSA ya. Kan ada beberapa tuh. Dan menariknya setelah announcement HSC itu keluar, kan brand sama DSSA sempat turun jauh Betul. tuh. Tapi justru naik Betul. gitu. Itu Sama-sama malah yang- bottom. Itu ingat banget aku DSSA keluar itu malah sama brand malah naik kencang itu Bener, bottomnya kayak gitu. Iya. Terus mau apa? Maksudnya kan high concentrated, artinya kan barang di mereka semua. Bebas dong ngomong ngapain gitu. Ini rumahku, komplekku, tanahku. Aku mau ngapain? Aku mau di tengah-tengah kompleknya bikin toilet juga boleh kayak gitu. Mau apa kamu? Nah, kan kurang lebih kayak gitu. Wah. Ada yang bilang nih, BTW thanks Koheng, Porto gua udah balik ATH lagi. Efek market Indo di freeze sama MSCI kok. Oh, ini mungkin orang yang nanya nih, efek market Indo di freeze sama MSCI. Mungkin yang buat nextnya kita masih di freeze lagi. Lu punya tanggapan nggak? Oh, seharusnya Mei sih belum. Aku pesimis Mei itu, makanya aku tradingin. Iya. Kenapa? Karena aku pesimis Mei itu akan oke. Iya. Dalam konteks, tapi kan waktu itu MSCI udah ngomong nih, yang kita analogi suami istri. Nah, si istrinya udah bilang, suamiku udah lumayan nih. Udah nggak bandel-bandel banget, kayak gitu kan. Dia udah ada perubahan, udah pakai kalung rosario. Jadi udah oke nih, kayak gitu, setannya udah kejaga. Nah, bahasanya mungkin kurang lebih kayak gitu. Tapi kata-kata frontiernya udah nggak ada. Udah nggak ada kata-kata, kita cerai, gue mau cerai, kita ke notaris, kita tanda tangan, udah nggak ada. Kayak gitu. Dia bilang, oke, ini dia udah nggak bangsat lagi. Pilihannya either kita balikan atau kita pisah rumah dulu. Nah, nggak ada nama katanya cerai. Pisah rumah kan bisa bareng lagi. Pisah rumah, tapi under peraturan, under the law, masih marriage kan gitu kan. Nah, belum sampai cerai. Nah, kata-kata cerainya udah nggak ada. Which is udah tenang. Seharusnya MSCI bulan Mei, menurutku dia akan ngomong, oke, kita akan adjust semua, kita balikan tapi ada peraturan. Kamu nggak boleh pulang di atas jam 10. Saya mau minta cek HP-mu kapanpun kamu boleh. Nah, kurang lebih kayak gitu. Nah, jadi ketika udah itu, Mei mereka bareng, baru untuk next quarter-nya baru ada adjustment. Ini in atau out atau gimana. Menurutku seperti itu. Iya. Buka kelas lagi kapan Koheng? Remora ada peluang untuk buka lagi kah setelah nikah? Koheng tahun ini jadi pensiun dari spotlight umum. Nasib anak-anak Remora nanti gimana Koy? Nasib anak Remora aku tiap hari aku ngurusin kok. Aku pensiun dalam artian nerima orang. Tapi di grup setiap hari gue muncul. Nggak pernah ya absen 1 hari 2 hari ada lah gitu kan. Market nggak oke, sepi nggak usah gitu. Tapi everyday aku pasti mantengin market dan everyday aku keep them update. Lu kalau misalnya itu kenapa lu nutup? Maksudnya kan sama aja gitu. Kayak apa yang lu... Satu, karena kan kalau misalnya, 5 harinya ini untuk ngajar, butuh komitmen lah, 5 hari ngajar kan. Nah ini ketemu waktunya belum ada, karena kan nikahnya udah deket ya. Although, ditanya gimana persiapan, I don't know. Aku nggak secara info langsung, tapi selalu temanin aja gitu ya. Be there aja lah gitu kan. Be there and pay the bill gitu. Be there to pay the bill. Nah, tapi ya aku tahu jadinya. Cuman kalau detailnya segala macam, tentu aku nggak tahu. Cuman ya selalu ada, seharusnya itu udah cukup menemani lah. Jadi aku nggak pengen terganggu itu. Aku pengen lihat dia, ini desainnya gini, ini gini. Walaupun gimana menurut lo? Kayaknya ini deh. Walaupun pendapat kita ya juga ya pasti kita dengerin pasangan dong gitu mau apa. Cuman happy aja untuk lihat dia detail dengan sangat-sangat niat gitu. Wah, gue mau konsepnya gini, gue mau colornya ini, gini, gue mau lu pakainya gini. Jadi seumur hidup sekali. Jadi I don't wanna miss that kind of moment. Jadi sulit untuk cari 5 hari waktunya. Oh. Itu satu. Terus kemudian kan kalau 5 hari kan artinya kan kita harus komit ngajarin juga. Dan ini kan anak-anaknya cenderung udah pada ngerti-ngerti kayak gitu. Mereka di grup udah bisa diskusi sangat sehat. Wah ini bid offernya kayak gini. Malahan BNBR. Mereka yang kasih tahu aku, BNBR oke nih. Segala macam. Oh iya, oke ayo. Tariknya kencang banget BNBR gitu. Dari sebelum fraksinya masih 180-an, sekarang udah 230, 240 kayak gitu.
Jadi ya seperti gitu. Tapi kalau anak-anak itu nggak mungkin ku tinggalin, karena kan setahun kayak gitu. Udah komit setahun gimana pun. Yang new member yang lu berhentiin dulu. Betul, gitu. Nyari 5 hari, back to back kali soalnya ya. Back to back. Kalau misalnya lu ngajar harus nempel gitu maksudnya kan. Jadi susahnya gara-gara itu maksudnya. Iya kali ya. Dan juga niatan awalnya kan sebenarnya kan sebelum kesini kan udah stop ya gitu kan, udah emang nggak mau ngajar lagi kayak gitu. Cuman ya 1-2 hal jadi ngajar lagi, dan tujuan utamanya adalah grup. Oke, ada beberapa tujuan utama. Tujuan utamanya adalah retail itu jangan digoblok-goblokin banget gitu. Dalam artian retail itu jangan selalu jadiin exit liquidity. Nah, itu tujuan utamaku satu. Terus kemudian kedua, I just want to show kalau misalnya grup itu ada bagusnya, karena grup itu ibaratkan jari, aku sebutnya gitu, jari kan. Ada A, B, C, D, F, G. Kalau kita berantem, nusuk-nusuk jari kan nggak sakit. Tapi kalau kita kepal, kita tonjok bareng tuh efeknya luar biasa. Dan kita bisa nikmatin bareng ketika market MSCI segala macam semua win. Terus yang ketiga adalah aku ingin tunjuk kalau misalnya grup itu to me sosok leader itu harus selalu hadir, maupun in good situation or bad situation. Dan kita harus transfer of knowledge dengan benar, terus kita kasih semua apa adanya, beli harganya nggak beda-beda jauh, skillnya nggak beda-beda jauh, dan sering zoom kayak gitu. Dan menurutku poin-poin yang tadi yang aku mau itu udah cukup tersampaikan dengan cukup baik kayak gitu. Karena kita bisa lihat, jangankan saham loh, kita lihat grup kripto yang lain pun udah mulai zoom weekly segala macam. Dulu mana ada? Dulu once you subscribe, mentornya hilang kayak gitu. Jadi my point, I have proved my point lah. Jadi ya kalau kapan buka lagi ya belum mikirin kayak gitu. Kapan-kapan, karena spotlight-nya nggak butuh lah. Seperti itu. Ini ada yang nanya, mungkin ini pertanyaan terakhir untuk mengenai kelas. Koheng, untuk member yang udah mau habis masanya, bisa extend nggak? Belum cukup ilmu, hehe. Enggak lah. Lihat nanti lah. Kalau enggak, aku kan trader, bisa close kapanpun gitu kan. Itu kan closingnya juga mendadak banget kan. Nggak ada pengumuman apa, tiba langsung close aja, nggak mau kebuka lagi. Jadi nggak tahu lah ya gitu, lihat nanti lah. Tergantung situasi, seperti Tergantung biasa situasi. setiap hari ngeliatin bid offer. Liatin bid offer ya. Kalau misalnya retail udah pinter, udah pada jago-jago, ya ngapain lagi kayak gitu ya kan, udah pada mandiri ya udah. Dan toh ya tetap lah, aku pasti ada update terus, ilmu kan pasti ada berubah, cara asing lah, cara ngebaca ini, pasti aku selalu ada ilmu baru gitu. Cuman prinsipalnya ya rata-rata udah aku sampaikan, menurutku udah sangat baik aku menyampaikannya, karena 5 harinya lu mau tahu apapun yang gue pakai gue kasih tahu gitu. Kayak Lu kelihatan pattern nggak sih dengan sekian banyak orang ya yang bergabung gitu ya? Let's say 100 lah, 1000, let's asumsi 1000 deh misalnya. Kan pasti kan kelihatan gitu orang-orang yang jadi versus orang-orang yang nggak kemana-mana gitu. Kayak kelihatan perbedaannya tuh apa gitu? Perbedaannya adalah orang yang jadi itu rata-rata dia nggak butuh stock pick-nya. Mereka tuh sama sekali nggak butuh stock pick-nya. Mereka malah bisa menemukan emitennya sendiri. Dan kayak Arko, PKPK, itu aku nggak ngomongin di grup sama sekali. Tapi aku udah kasih hint gitu kan. Nah, orangnya tahu langsung. Aku bilang, sini itu under satu grup loh. Ada grupnya satunya lagi loh. Itu mirip banget. Harga sahamnya bagus. Dikumpulin sama broker PG. Ada yang langsung tahu. PKPK. Kayak gitu. Nah, itu orang yang doing homework. Dan emang I know him personally. Cuman aku nggak pernah ngomong ke dia, ini PKPK. Aku nggak pernah suapin orang lah. Terus naik kencang kan beberapa hari. Udah happy, udah enjoy. Tapi kalau yang lain, apa kok? Anjir lu rajin dikit kayak lu baca kayak gitu kan. Malas banget sih kayak gitu. Kalau nggak, kayak kemarin kita makan goto di harga 53. 53 kan naik ke 56, 57 kayak gitu. Kenapa beli goto kok? Kayak gitu. Nah, orang yang ngerti udah tahu, ini ada KI-nya kumpulin terus-terusan. Itu ada offer berapa puluh juta lot langsung ditebas sekali hajar. Artinya ini momentumnya lagi oke, sikat juga. Nah, itu bedanya seperti kayak gitu. Ada orang yang emang meant to be a cheerleader. Dalam artian dia emang hobi aja pegang kayak gini-gini di samping. Yaitu dalam artian, wah ini oke, ini nggak oke. Cuma happy-happyan. Tapi ada orang meant to be a player.
Dia emang mau di lapangan, dan di lapangan itu nggak gampang, karena main bola itu susah. Lu ngikut orang, di tackle lah, dipukul lah, dijambak lah, semua speednya. Jadi ya itu sih mungkin bedanya. Emang jati dirinya kali ya. Tutorial fearless seperti Koko. Jadi, mungkin gue apa ya? Kalau misalnya gue setiap kali kita catch up misalnya di podcast gitu ya, kita ngobrol. Soalnya kan ada monthly catch up gitu kan. Sampai ditanyain tuh, Hengki mulu. Tapi yang submit pertanyaan kali ini banyaknya luar biasa loh. Banyaknya luar biasa loh. Lebih banyak dari biasanya. Ya anak sih bilang mereka nge-scroll nggak selesai. Dan mereka kan awalnya ngasih ini kan kayak ini kok kayak screenshot orang yang nanya submit itu nggak selesai bro, itu nggak selesai. Ini aja gue kayak saking apa namanya biasanya kan gue suka nanya apa yang dalam otak gue gitu kan, kayak gue kira tentang gini-gini nih. Ini gara-gara banyak banget yang nanya, pertanyaan gue jadi sedikit. Nah, mungkin 80% pertanyaan audience lah gitu. Jadi ya gue rasa enthusiastic dan mungkin terakhir kita waktu podcast salah satu hal yang disampaikan adalah akan sangat sayang kalau misalnya mereka itu tuh give up waktu market crash itu. Sayangnya bukan main, lu bakal miss gitu. Dan hopefully orang-orang di situ mereka mendengar, dan gue nggak tahu apakah orang-orang ini mendengar, jadi mereka terus ikut aktif dan akhirnya mereka berhasil fight back dan naik. Tapi ya dalam perjalanan kita kenal sekarang udah 9 bulan lah ya gitu. Gue sih witness emang Hengki ini fearless-nya ini nggak jelas ya. Maksudnya di masa-masa orang-orang itu big fun itu lagi pada takut, lagi pada withdraw, lagi pada nggak main, dia bisa optimis sendiri gitu loh. Terus saya kadang-kadang gue juga mikir, pasti kan kita mikir kan, gila ini yang sono pada lagi konservatif loh, pada full cash. Kok rata-rata berapa ngomong full cash, yang di sini ngomongnya hajar, yang ini murah, cek SQ-nya. Wah gila, yang ini gue gak jual, gila sih, gue sih benar-benar ya. Tapi dia gitu, kayak tutorial fearless seperti Koko gitu. Seperti Koko, enggak bukan, enggak, udah lewat, udah lewat, udah jual, udah jual. Fearless ya. Fear kan itu berhubungan dengan emosional ya, kayak gitu. Dan aku nggak pernah emotional attach. Itu yang menurutku aku nggak pernah emotional attach. Jadi aku emang bukan kayaknya. Emang berdasarkan datanya bagus. Ya gue sikat aja dong kayak gitu. Nggak ada yang lain, nggak ada yang bukan. Jadi nggak ada yang disembunyiin, nggak ada tutorial latihan mental, nggak ada. Itu benar-benar by experience semua. Dan oke, orang bilang do it when you feel ready, kayak gitu. To me, ready bukan feel ready, kayak gitu. Do it karena itu decision. Dan ready nggak ready itu feeling, kayak gitu. Perasaan ready nggak ready itu nggak akan selesai. Makanya dari itu sama kayak trading. Kalau lu pakai perasaan itu nggak akan selesai. Kayaknya udah murah, kayaknya udah apa. Dan aku pakem sama satu metode, yaitu analisa transaksi. Itu aku pakem banget. Tapi yang lain aku nggak ngerti. Nah, oleh karena itu, saya udah pede, udah pakai itu terus-terusan, dan so far, dari orang yang bukan siapa-siapa, gak lucky untuk sampai bisa segini, berapa tahun ya aku tradingnya? COVID-19, Maret. Jadi kurang lebih 6-7 tahun. Nah, bisa sampai sekarang, to me, aku ngerasa sih sangat bersyukur ya, sangat-sangat bersyukur banget bisa punya kehidupan ini. Jadi, ya udah nyaman kayak gitu. Jadi nggak pernah pakai perasaan lagi sama sekali. Maksud lu dari segi, jadi lu by data, maksud kalau misalnya sampai masih turun pun dari situ maksudnya, dari segi nominal ya maksud lu perasaan. Apapun, kayaknya pernah aku bilang aku nggak pernah monthly itu close merah, almost never kayak gitu. Semenjak Teguk itu almost never. Sebelum teguk ya, almost never close merah kayak gitu. 1 tahun close merah paling 1-2 kali kayak gitu. Jadi kenapa bisa close gak merah? Karena metode yang ku pakai ya itu, yang ku ajarin semua itu top gitu. Jadi aku nggak lepas setupnya dari itu. Nggak ada fear, nggak ada segala macam. Fear itu sebagai second tier untuk aku ngebaca market situasinya lagi gimana. Nah, jadi ya kayak gitu deh. Thohir itu mainnya cenderung lebih slow. Dia nge-swing, dia ngebentuk chartnya, di swing cantik-cantik kayak gitu. Enggak
agresif banget. Sedangkan kalau Pak Bakri dan segala macam itu lebih banyak trader main. Jadi ugal-ugalannya, tariknya, kiri kanannya tuh lincah banget. Jadi yang main itu Messi semua. Jadi adu gocek semua. Cara bedain crossing yang bagus sama yang jelek gimana ya? Crossing pada dasarnya nggak bagus. Crossing artinya nge-create volume kiri kanan untuk manipulasi. Aku sangat menghindari saham-saham crossing. Ada banyak emiten yang dia crossing, dia mau naik, I don't care lah, I don't understand kayak gitu. Makanya kalau mau makan orang itu gampang banget. Di Indo ya, banyak banget orang yang punya duit dari bisnis real nggak ngerti saham, bisa banget dimakan. Kalau aku ngomong ke grup lah, dimakan, mereka udah babi buta aja nge-HK-nya kayak gitu. Kalau misalnya aku jahat, let's say aku jahat, aku jualan, habis loh mereka, habis.